hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STK IPFS Dompu dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korupsi dalam pemilu. Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. Pengertian korupsi dalam pemilu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sumber daya untuk negara, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dalam pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan, dan pemerasan dalam korupsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mengenai korupsi dalam pemilu. Dampak korupsi dalam pemilu sangat luas dan dapat merusak tatanan demokrasi. Antara lain, yang pertama, kerugian keuangan negara. Korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memadai. Yang kedua, kehilangan kepercayaan publik. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan demokrasi sehingga mempengaruhi stabilitas politik. Yang ketiga, distorsi kebijakan publik. Korupsi dapat mempengaruhi kebijakan publik sehingga tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Saya akan melanjutkan pembahasan dalam jenis korupsi. Jenis korupsi. 1. Korupsi politik. Korupsi yang terjadi dalam proses politik, seperti penyuapan dalam pemilu atau pengalaman dana kampanye-kampanye. 2. Korupsi birokrasi. Korupsi yang terjadi dalam institusi pemerintahan seperti pengalaman dana negara atau pemerasan terhadap warga negara-negara. 3. Korupsi ekonomi. Korupsi yang terjadi dalam sektor ekonomi seperti penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa atau pengalaman dana perusahaan-perusahaan. Rehabilitasi dan akuntabilitas meningkatkan rehabilitasi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan negara dan proses politis. 2. Pengawasan dan pengadilan. Meningkatkan pengawasan dan pengadilan terhadap interaksi pemerintah dan struktur ekonomi. 3. Pendidikan dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.